Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Abdurrahman dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syukur Mumaton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang hadis dan Ignác Goldziher. Ya, itulah yang dikatakan oleh Google, yakni Ignác Goldziher. Video kali ini merupakan bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah yang diambil oleh Bapak Siswanto SAG Hum dalam mata kuliah hadis tematik 2 hadis dan barat. Pada pertemuan kali ini agendanya pembahasannya meliputi satu biografi Ignaz, selanjutnya dilanjutkan tentang karya-karya Ignaz, dan terakhir kritik Ignaz atas hadis. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk dalam pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan biografi Ignaz itu sendiri, perlu diketahui bahwa bagi masyarakat Muslim, hadis berperan sebagai salah satu panduan beragama. Atau ada yang mengatakan bahwa hadis merupakan salah satu dari dua sumber utama agama Islam. Yang pertama itu Al-Quran, yang selanjutnya adalah hadis. Hadis-hadis yang terhimpun dalam beberapa induk kitab hadis dianggap tidak perlu diragukan akan kesahihannya. Bagi umat Islam, tentu kitab-kitab hadis semacam Sahih Muslim, Sahih Bukhari menganggap bahwa hadis-hadis yang terhimpun di dalamnya itu sudah pasti sahih. Oleh karena itu, sebelum munculnya Ignaz Goldziher ini, pembahasan hadis biasanya berhenti di bagian kritik sanad. Nah, sejak kemunculan Ignaz ini, studi hadis mulai berkembang, dan perkembangannya cukup signifikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Ignaz Goldziher itu merupakan salah satu tokoh modern yang sangat aktif dalam merangsang perkembangan studi hadis. Hanya saja perlu diketahui bahwa Ignaz Goldziher ini merupakan salah satu tokoh modern, atau bisa dikatakan dia itu orang orientalis dari abad 19. Nah, ini merupakan visual atau gambar dari Ignaz Goldziher itu sendiri. Ignaz Goldziher dilahirkan di Szekesfehérvár. Cukup sulit untuk mengucapkan kata ini. Oleh karena itu, mari kita meminta bantuan kepada Google. Székesfehérvár. Székesfehérvár. Itulah cara pengucapannya, yakni suatu kota di Hungaria. Dia lahir pada bulan Juni tahun 1850 dan meninggal pada tahun 1921. Goldziher dikenal sebagai salah satu cendekiawan barat yang sangat dihormati dalam lingkup para perintis studi Islam modern di Eropa. Dan dalam hal pendidikannya, ia mengajar studi di beberapa universitas, termasuk Budapest, Berlin, Leipzig, dan Leiden, Belanda.
atas dorongan dari Baron Edvos, seorang menteri kebudayaan Hungaria. Dengan bantuan beasiswa dari negaranya pada tahun 1868, ia belajar di Berlin di bawah bimbingan Profesor Rodiger. Pada tahun yang sama, di Leipzig, ia belajar dengan Fischer dan Ebers. Di bawah arahan Rodiger, ia berhasil meraih gelar doktor saat usianya baru 19 tahun. Ini cukup menarik. Dia di usia 19 tahun saja sudah mendapatkan gelar doktornya. Keunggulan utama Ignaz dalam bidang pendidikan terutama terkait dengan penelitiannya yang sangat cermat tentang hukum dalam masa Islam dan sebelumnya, tradisi, agama, dan puisi. Penelitiannya ini dipublikasikan dalam berbagai risalah, artikel, ulasan, dan esai yang ia kontribusikan ke koleksi Akademi Hungaria. Sebagian besar karya ilmiahnya masih dianggap relevan hingga saat ini. Beberapa tokoh yang terpengaruh oleh Ignaz dalam studi Islam antara lain Josef Schacht, Gautier Hendrik Albert Juinbol, dan Harald Matzki. inilah tiga tokoh yang mendapat pengaruh dari Ignaz Coetzee. Joseph Schacht ini berasal dari Jerman, Gautier Juinbol ini dari Belanda, dan yang terakhir Matzki ini dari Jerman juga. Tiga foto ini saya ambil dari Google. Selanjutnya adalah karya-karya Ignaz Coetzee. Ini adalah beberapa karya-karya fenomenal dari Ignaz Coetzee yang mempengaruhi beberapa cendekiawan setelahnya. Buku yang fenomenal pertama yakni Vorlesungen über den Islam. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Introduction to Islamic Law. Kemudian buku berjudul Muhammad Denis's Studien yang mengulas sejarah agama Islam secara umum dan khususnya tentang hadis. Buku ini diterjemahkan dengan judul Muslim Studies. Selanjutnya buku Die Zahiristen, Irrlehristen und Geschichte yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul The Zahiris, Their Doctrine and Their History, A Contribution to the History of Islamic Theology. Yang terakhir, sepertinya ini sulit untuk saya ucapkan, yang diterjemahkan dengan judul A Short History of Classical Arabic Literature. Nah, meskipun saya hanya mengutip 4 buku ini, sebetulnya masih ada banyak lagi beberapa karya ilmiah dari Ignaz Coetzee itu sendiri. Oh iya, dalam buku Muhammad dan Nasis Studin atau buku kedua dalam urutan ini, bisa dikatakan Ignaz Coetzee membahas hadis cukup komprehensif di dalam buku ini. Selanjutnya tentang poin-poin pemikiran Ignaz Coetzee itu sendiri. Secara umum, 7 poin ini merupakan poin-poin penting dalam pemikiran Ignaz Coetzee, yakni dari pertama kritik tekstual, di mana Coetzee menggunakan pendekatan kritis terhadap teks-teks Islam klasik, khususnya terhadap hadis. Dia menganalisis dan mengevaluasi keabsahan dan keandalan narasi hadis dengan mempertimbangkan rantai transmisi dan konten secara kritis. Selanjutnya, pendekatan historis yang komparatif. Coetzee menggunakan pendekatan sejarah yang komparatif.
membandingkan tradisi Islam dengan tradisi lainnya, terutama tradisi Yahudi, Kristen, dan Pagan. Pendekatan ini membantu dalam memahami perbedaan, pengaruh saling, dan aspek universalitas dalam agama-agama tersebut. Nomor 3 atau poin selanjutnya yakni fokus pada evolusi pemikiran dan tradisi Islam. Pemikiran ketiga Qusir adalah fokus pada evolusi ini. Di sini ia tidak hanya mempelajari teks-teks, tapi juga mengkaji perkembangan pemikiran Islam dari perspektif sejarah. Selanjutnya, penelitian multidisipliner. Qusir menerapkan pendekatan multidisipliner dengan melibatkan sejarah, filologi, dan antropologi budaya untuk memahami konteks budaya, bahasa, dan sosial dari teks-teks dan tradisi Islam. Poin selanjutnya yakni kritik terhadap tradisi. Pemikiran kelima adalah kritik Qusir terhadap norma-norma yang ada dalam tradisi Islam. Ia menyoroti kontradiksi dan perbedaan antara praktek aktual dengan prinsip-prinsip asli dalam sumber-sumber keagamaan Islam. Selanjutnya, penerimaan keanekaragaman interpretasi. Ignaz Qusir mengakui keanekaragaman interpretasi dalam Islam. Ia menekankan pentingnya ruang bagi interpretasi yang beragam dan menghargai berbagai pendekatan dalam memahami teks-teks keagamaan. Yang terakhir, pentingnya konteks budaya dan historis. Terakhir, Qusir menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan historis dalam menafsirkan teks-teks Islam. Dia memperhatikan perubahan sosial dan politik yang memengaruhi perkembangan keagamaan. Nah, dari ketujuh poin ini, seharusnya kita tidak menyimpulkan bahwa ternyata pemikiran Ignaz itu hanya terbatas pada hadis. Nah, ini adalah kesimpulan yang kurang tepat, karena sebagaimanapun juga Ignaz itu juga memberikan perhatian khusus terhadap studi Al-Quran juga. Oleh karena itu, dia juga memiliki karya tersendiri tentang studi Al-Quran, yakni bukunya tentang mazhab tafsir, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia mazhab tafsir. Ada buku Ignaz Qusir berjudul mazhab tafsir yang merangkum perbedaan-perbedaan penafsiran Al-Quran dari beberapa mazhab yang ada di dalam agama Islam. Selanjutnya, pendekatan kritis Ignaz Qusir terhadap hadis. Secara umum, ini adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan Ignaz. Pendekatan pertama yakni analisis konteks historis dan budaya. Qusir mempertimbangkan konteks historis dan budaya saat hadis itu muncul. Menurutnya, pemahaman tentang kondisi sosial politik dan budaya pada masa Nabi Muhammad penting dalam penafsiran matan hadis. Selanjutnya, penelitian terhadap bahasa dan gaya bahasa. Qusir melakukan analisis bahasa dan gaya bahasa dalam matan hadis. Dia yakin bahwa pemahaman mendalam terhadap bahasa Arab dan gaya bahasa pada zamannya krusial untuk memahami makna serta konteks dari matan hadis. Selanjutnya, perhatian terhadap inkonsistensi dan kontradiksi. Dalam kritiknya, Qusir menyoroti inkonsistensi atau kontradiksi di antara beberapa matan hadis. Dia mempertanyakan atau menyaksikan kesesuaian matan hadis satu dengan yang lain, mengakibatkan keraguan akan keandalan dan konsistensi mereka. Yang terakhir, analisis terhadap redaksi ulang dan perubahan matan. Qusir juga mempertimbangkan kemungkinan adanya redaksi ulang atau perubahan dalam matan hadis seiring waktu. Tradisi lisan Islam, menurutnya, mungkin mempengaruhi narasi hadis sebelum tertulis. Dan oleh karena itu, sejak kritik ini, studi hadis mulai berkembang dengan mendalami tentang matan hadis itu sendiri, yakni teks dari hadis. Sementara ulama-ulama
sebelumnya terlalu sibuk untuk mendalami kritik sanad atau transmitter. Dengan pendekatan ini, Ghazir berusaha untuk menawarkan kritik yang komprehensif terhadap matan hadis, bukan hanya melihat keandalan sanad atau rantai perawi, tetapi juga konten atau matanya. Pendekatan analitisnya ini telah menjadi sumber inspirasi bagi peneliti dalam memahami dan menafsirkan hadis dalam konteks sejarah dan budaya yang lebih luas. Nah, akhirnya pendekatan ini pun mempengaruhi beberapa cendekiawan yang telah disebutkan, mulai dari Joseph tadi hingga Motzki. Nah, setidaknya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata, dan oleh karena itu secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih.